Halo Mami-Mami Katolik, hari ini kita mau berkunjung ke rumah teman saya, Andriani. Kita akan jalan-jalan di kebunnya karena dia punya kebun yang keren banget. Dan kita akan bincang-bincang soal iman Katolik. Oke? Saya diantar sama supir ganteng. Sampai ketemu. Teman-teman, kita udah sampai, rumahnya di belakang situ. Kita akan masuk yuk. Nah, ini kita sekarang udah di kebunnya Andriani. Lihat nggak nih, ada pohon lemon yang buahnya gede-gede. Terus di sini ada pohon pisang. Wow, ini udah mau masak nih pisangnya. Terus ini apa nih? Sunkist. Oh, jeruk ya. Oke. Jeruk purut. Oh, Kaffir limes. Wow. And then that's tomatoes. Nah, ini ada lemongrass ya, serai ya. Ini penting buat ibu-ibu buat masak. Ini apa nih? That's tomato and ubi yams. Ini rosemary nih, baunya wih, asik. Terus ini? Celery. Oh, celery. Seledri. Ini basil yang masih baby. Oh, ini aku biasanya cuma lihat di toko bunga aja nih, jarang lihat aslinya. Dan ini pohon plum. Di Indonesia kayaknya susah ya cari cari plum. Jadi pohonnya gede banget. Ini baru melewati winter ya. Jadi sekarang baru masuk spring, masih banyak yang kering-kering tapi udah mulai bersemi. Ini pohon guava. Guava itu jambu merah, tapi ini belum ada buahnya, nanti summer baru berbuah. Nah, ini pohon buah olive, zaitun, tapi belum ada buahnya ya. Ini lengkuas. Wah, lengkuas bisa jadi segede gini. Ya ampun, aku harus mundur, lihat nih gede banget. Masih ada lagi katanya di sini. Sage. Oh, ini yang buat bumbu-bumbu bule ya. Apple, Fuji apple. Ya ampun, ini pohon Fuji apple. Ini kembangnya baru kembang. Iya, cakep amat. Wih, udah banyak tuh buahnya di situ. Goji berry. Goji berry itu angco kan? Iya. Kurma ya berarti ya? Raspberry. Oh, raspberry yang merembet itu ya. Ini yang namanya pohon buah delima, pomegranate. Ini bunganya ya? Cakep ya bunganya. Wah, bakalan banyak nih buahnya. Ini adalah nektarin. Udah ada buah-buahnya. Ini pohon buah per, tapi kayaknya masih winter, masih dormant namanya ya. Aduh, cabenya juga lagi mati nih, kena winter. Wow, tapi mintnya banyak banget. Ini susah nih tumbuh kalau di Surabaya, soalnya panas. Ini bunganya per Korea. Dan ini kita semua kenal pasti di Indonesia adalah pohon mangga. Udah mulai keluar tuh buah-buahnya kecil-kecil. Aduh, ini yang paling spesial kayaknya nih. Ini di Indonesia kita kalau beli lemon ya, mahal sekali. Andriani juga ternyata punya koleksi succulents nih yang cukup lengkap. Sekarang kayaknya cukup kekinian ya, banyak orang yang cari-cari succulents. Apalagi yang agak langka katanya, harganya bisa jadi sangat mahal sekali. Rosario dong.
Oke mami-mami, tadi kita udah habis jalan-jalan lihat kebunnya Andriani yang super-super keren. Sekarang kita akan mulai ngobrol sama Andriani karena menurut saya Andriani adalah seorang mami Katolik yang luar biasa. Salah satu panutan saya, bisa masak, bisa segala macam juga ya maksudnya, dan imannya yang luar biasa. Dan Andriani itu menjadi Katolik waktu kuliah ya. Jadi kita pengen sedikit bertanya tentang perjalanan hidup kamu waktu itu menjadi seorang Katolik. Jadi waktu itu saya ikut retret orang Katolik. Waktu itu pas ada teman-teman di college yang ikut persekutuan doa dan mereka mau mengadakan acara retret, terus mereka panggil Tony Montate. Itu retret sekitar 3-4 hari. Di sekitar hari kedua gitu, saya mulai mempertanyakan kenapa saya orang Kristen tuh ada di tengah-tengah retret orang Katolik. Kayaknya out of place banget gitu. Malamnya mereka ada acara adorasi. Cuman saya merasa saya bukan orang Katolik, jadi saya nggak ikut adorasi, saya di luar chapel. Terus saya menggunakan kesempatan itu untuk bertanya sama guest speakernya, which is Tony Montate yang akhirnya jadi bapak baptis saya, tentang praktek-praktek orang Katolik yang di gereja Kristen tuh kelihatannya tuh tidak sesuai dengan Alkitab. Dijawab tapi ya itu tidak terlalu memuaskan buat saya gitu, karena ya pada dasarnya kalau nggak percaya aja gitu kan. Terus akhirnya udah malam, si tahun ini bilang kenapa kamu nggak ikut adorasi aja. Saya bilang saya bukan orang Katolik. Dia bilang nggak apa-apa, masuk aja katanya. Ini mengusir gitu, udah capek dia. Terus saya masuk ke dalam chapel. Di sana ada tubuh Kristus yang ditatakan di atas altar. Nggak berapa lama kemudian saya melihat itu ada wajah Kristus, wajah Yesus gitu. Dari mana saya tahu itu wajah Yesus? Ya nggak tahu, pokoknya tahu aja gitu ya. Itu ada wajah yang tampak di sana, yang seperti bukan sedang senang gitu, sedang kesakitan, tapi akhirnya saya tersungkur menyembah Tuhan gitu di sana. Saya jadinya ikut adorasi. Terus kebesokannya sama speaker saya nanya, apa Tuhan mau saya jadi orang Katolik? Saya bilang ya nggak tahu, itu urusan kamu sama Tuhan gitu kan. Pertanyaan itu terus saya bawa gitu pulang ke rumah, saya tanya terus karena buat saya nggak make sense. Tuhan kasih saya pengetahuan itu ya, whether it's penglihatan atau bukan penglihatan, tapi ada pengetahuan itu bahwa Tuhan Yesus itu hadir di dalam Ekaristi tanpa mengajak saya untuk ikut mengambil bagian. Dan itu bukan cuman pengetahuan dong, tapi juga ada kerinduan di dalam hati. Jadi dua itu kan ya, pengetahuan dan juga kerinduan di dalam hati. Akhirnya saya di rumah saya terus bertanya sama Tuhan karena kekerasan kepala saya. Jadi ada pergumulan selama beberapa bulan. Saya terus bertanya, Tuhan, kenapa saya masih jadi orang Katolik? Bukannya sama aja kayak orang Kristen, sama-sama percaya sama Tuhan Yesus gitu. Cuman ya bedanya saya nggak bisa terima Ekaristi. Ya saya bergumul terus akhirnya saya bilang, kalau Tuhan memang mau saya jadi orang Katolik, tulis yang jelas di langit, Andriani masuk gereja Katolik sekarang juga gitu. Cuma nggak kejadian. Jadi tiap malam saya cuma bertanya sama Tuhan. Saya bilang saya nggak mau, tapi kerinduan itu nggak pernah hilang gitu, ada terus. Terus akhirnya ada satu malam saya lagi memberikan pro dan cons kepada Tuhan tentang apa baik menjadi Kristen dan tidak menjadi Katolik. Terus waktu saya lagi sibuk-sibuknya memberikan pros and cons, ada suara yang tiba-tiba masuk ke tubuh, why you so stubborn. Suaranya tuh bukan suara yang judging. He's not judging you. He's not like judging why you so stubborn atau angry, but it's more like kayak ayah gitu sama anaknya gitu. Kayak kenapa sih ya kamu keras kepala sekali gitu, maksudnya kayak gitu. Why you so stubborn like that? Kayak tersentuh gitu. Akhirnya saya bilang ya udah deh, terserah Tuhan deh. Kalau saya mau diminta jadi Katolik ya udah. Saya ini aja, itu kan it's just a matter of my pride. Another thing I always think, aku nanti, semua keluarga saya kan Kristen, nanti gimana gitu. Dan biasanya ketakutan yang ada di otak kita jauh lebih besar dari kenyataan. Jadi waktu saya decide, terus saya pergi cek ada RCIA atau enggak. Mungkin kalau di Indo namanya apa tuh? Katekumen ya. Terus akhirnya saya daftar, terus abis itu saya ketemu. Iya, kita kan tinggal semua sama my sisters, my cici saya ingat saya dapur, atau saya cuma bilang, oh
saya bakal pindah Katolik, mau jadi Katolik. Terus kakakku cuman reply oke. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan kesaksiannya Andriani yang begitu luar biasa. Yang saya heran dan saya salut gitu ya, kebanyakan orang yang convert dari agama lain masuk ke agama Katolik itu lebih giat banget belajar tentang gereja Katolik. Saya yang lahir Katolik ya, oe-oe itu langsung dibaptis Katolik. Itu baru-baru ini aja mulai mau belajar tentang kedalaman iman Katolik. Sedangkan Andriani yang saya tahu pokoknya perjalanan imannya pesat banget ya, mulai dari dibaptis sampai sekarang ya sekitar baru 20 tahun lah ya. Tapi saya tahu dia tuh baca scripture, baca Alkitab, belajar katekismus. Wow, luar biasa banget ya kan. Banyak orang Katolik malah yang nggak mau mendalami iman Katolik sendiri. Dan sekarang Andriani yang saya tahu punya ministry, punya pelayanan. Mungkin bisa diceritain sedikit karena dia juga punya kerinduan untuk membagikan apa yang dia udah dapat selama ini untuk orang lain. Waktu itu saya ikut di persekutuan doa orang-orang dewasa. Saya diminta jadi worship leader. Waktu itu juga saya nggak bisa nyanyi, cuma tahu lagu, tapi yang namanya suara gitu ya pas-pasan lah ya. Bergumul lagi sama Tuhan, kenapa saya Tuhan, ada yang lebih baik dari saya, kenapa mesti saya? Ya kan, saya tunggu nggak ada yang lain, ya udahlah, akhirnya saya maju juga. Saya rasa itu semuanya rahmat Tuhan, dan Tuhan mengajarkan saya untuk percaya sama Dia. Melalui hal itu saya melihat bagaimana pelayanan saya sebenarnya Tuhan yang bekerja, bukan dari kemampuan saya sendiri. Ya karena terpaksa aja akhirnya dijalankan. Kepepetisme that's right, that's a good one. Jadi ya gitu, terus dari sana pelan-pelan gitu akhirnya saya membawakan firman. So dalam membawakan firman, of course I have to know what I'm talking about, right? I mean, it's not enough just to know what I know, but I need to be able to express it. And di dalam gereja Katolik itu kan selalu hati-hati sekali dengan heresy. Jadi of course I have to refer to katekismus gitu. Dan mengenai kerinduan itu ya bukan ditanam sendiri, saya rasa itu memang dari Tuhan ya. Jadi ya ada aja terus, dan saya bersyukur gitu. Nah, dan saya selalu berdoa ya supaya kerinduan saya untuk Tuhan itu nggak pernah pudar. Puji Tuhan ya, so far saya selalu merasa gitu, walaupun yang saya berikan itu minimal. Public speaker, saya juga bukan public speaker. Kayaknya waktu lagi ngomong, lagi college nge-speech gitu, kasih speech juga belepotan gitu ya. Terus mau ngajar lagi, mau kasih firman lagi, kayaknya belepotan banget gitu. Tapi gimana gitu, ada dorongan dalam hati saya buat hal itu. Kayak waktu itu komunitas ini, kita ada komunitas Indonesia, mereka nggak ada anak-anak teens, nggak ada kelompok teens. Gak tau gimana Tuhan menaruh bibit itu di hati saya untuk memulai teens grup kita. Dan saya bawa dalam doa, saya juga nggak mau, tapi kok ada terus itu gangguan. Akhirnya saya kontak Romonya dan dia senang gitu, dia memang mau, dan saat Tuhan memanggil itu dia membuka jalan. Akhirnya berjalan di situ sampai saat ini dari tahun 2015. Sejak itu juga kemarin ini awal pandemik, dan sebenarnya 2 tahun sebelumnya itu sudah ada kerinduan buat saya untuk mengajarkan anak-anak muda tentang Alkitab, tentang sejarah keselamatan Tuhan, tentang iman kekatolikan. Soalnya waktu saya memberikan firman di persekutuan doa ataupun waktu saya ngajarin anak-anak teen, kalau saya tanya misalnya bangsa Israel ada berapa suku, nggak ada yang tahu itu 12 gitu. Padahal itu kayaknya lumrah sekali kalau kita di gereja Kristen, 12 itu udah pasti gitu. Anaknya Abraham siapa aja? Oh, Ishak, Yakub gitu. Jadinya saya concern gitu loh. Jadi kalau bawa firman tuh mau ceritain tentang misalnya Daud, tahu nggak siapa Daud? Mereka nggak tahu. Jadi aku mesti mulai dari awal lagi. Oh, Daud ini raja ini, raja ini. Jadi aku pikir kayaknya mesti ada Bible study ya, supaya mereka tuh at least tahu tokoh-tokoh di dalam Alkitab gitu. Jadi akhirnya saya mulai itu tahun lalu. Saya juga involved di ministry untuk keluarga. Itu sekitar tahun 2008. Saya melihat banyak dari teman-teman saya yang seumuran saya, yang dulunya aktif di dalam persekutuan doa yang untuk anak-anak muda, sesudah menikah mereka nggak ada tempat untuk pergi.
apalagi dengan kesibukan keluarga, jaga anak ya. Nah itu, terus dikasih lagi satu kerinduan, kenapa kamu nggak memulai persekutuan doa untuk keluarga-keluarga muda ini? Beban itu ya, bukan kerinduan, soalnya rasanya sih nggak rindu kayaknya, cuma ada beban itu yang terus kayak gimana gitu. Terus akhirnya dalam pikiran saya waktu itu simple, saya mungkin disuruh Tuhan untuk mengadakan satu persekutuan doa untuk family, bukan family, waktu itu ibu-ibu dulu. Untuk ibu-ibu, karena saya nggak yakin bapak-bapaknya mau ikut. Jadi untuk ibu-ibu yang bawa anak-anaknya, jadi anak-anaknya bisa saya ajarin Alkitab gitu. Jadi waktu itu mulai dulu dari ibu-ibu, udah lama-lama ibu-ibunya datang, terus bapak-bapaknya mulai ngiri kok mereka ditinggal gitu. Terus mereka pada bilang, kenapa bapak-bapaknya nggak ikut dulu? Aku pikir ya kalau mau ikut aja. Akhirnya jadi family gitu. Sesudah 2-3 tahun berjalan, akhirnya bapak-bapak itu ikut. Namanya PD Saint Monica. Waktu itu kita waktu lagi nyari nama, ada temen satu yang kasih tahu, oh kenapa nggak kasih nama Monica's Vineyard aja. Kan we know Saint Monica itu berdoa untuk Saint Augustine for like so many years, right? For the husband and the son. Jadi ya udah kita kasih nama PD Saint Monica's Vineyard. Vineyardnya itu ya anak-anaknya dia ada di dalam persekutuan doa. Jadi itu akhirnya berkembang jadi persekutuan doa keluarga. Sebagai penutup saya pengen tanya ke Andriani, kita sebagai mami Katolik itu apa yang kita bisa lakukan supaya iman kita juga nggak pudar ya, kita selalu punya kerinduan akan Tuhan. Tadi dia bilang sih kerinduan itu selalu ditaruh sama Tuhan, tapi kan kita harus merespon gitu ya, merespon kerinduan itu. Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang mami Katolik ya, untuk anak-anak kita ya, untuk hidup kita sendiri supaya kita juga nggak kering ya. Mungkin ada pesan buat kita semua. Bagaimana kita respon kepada panggilan Tuhan itu, I think it's true obedience, right? Dan juga sebagai mami Katolik, seperti dikatakan di kitab Ulangan 11 gitu, dikatakan kamu harus menaruh perkataanku di dalam jiwamu dan di dalam hatimu, dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu, yang siang dan malam, basically always. Jadi I think that's what mami-mami Katolik bisa lakukan, mengajarkannya kepada anak-anaknya. Tapi of course nggak bisa kita mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi sebagai seorang mami, kita juga harus tahu dulu iman Katolikan kita, dan kita harus mencintai Tuhan sendiri, mencintai Yesus, karena kita tidak bisa mengajarkan anak kita untuk mencintai Yesus kalau kita sendiri tidak mencintai Dia. Santo Jerome give a very good quotes kan, karena di Yohanes dikatakan firman itu pada mulanya ada seperti di kitab Kejadian, dan firman itu akhirnya menjadi daging. Jadi the scriptures itu kan firman Tuhan, dan it makes sense apa yang Santo Jerome katakan, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Terima kasih sama Andriani udah meluangkan waktu mengundang saya, bukan mengundang, saya yang minta diundang ya. Datang ke rumahnya, lihat kebun yang luar biasa, dan juga berbincang-bincang tentang iman Katolik kita. So, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah. Bye.